Selamat pagi trader, bagaimana tahun baru? Sudah ada entry-nya dan apakah ada entry yang tertinggal macam saya nih? Saya ketiduran ini. Beberapa sudah close dan beberapa SL plus saja. Maklum, telat bangun nih. Jadi saya hanya sedikit mengkoreksi entry saya ini, dan video ini saya buat hanya untuk pembelajaran saya pribadi. Itu sudah seperti biasa, kata-kata itu saya ulang terus agar saya tidak dikira mengajari, karena di sini saya hanya sharing bagaimana pandangan saya dalam melihat konsep yang namanya BPMA Oma Ali, Cikgu Oma. Lalu saya hanya melihat di sini ada yang namanya, seperti biasa, ini ada reject, ada saja reject, berarti market itu sudah kehilangan suatu kekuatan. Nah, lalu ketika ada reject, nah kebetulan saya menggunakan indikator custom matahari ini untuk melihat titik tertinggi dalam suatu TF ini. Memang terkadang ini memang retain, tapi cara melihatnya adalah kita menggabungkan dengan yang namanya BBMH Oma Ali. Lalu saya melihat di sini adalah CSAK di sini, kemudian ada yang namanya re-entry. Re-entry ini tepat berada di area 23385061. Maka di satu kata layer kan begitu. Kemudian SL tentu di atas ini. Saya akan menaruh SL di atas matahari ini 100 sampai 200 poin. Kemudian dalam perjalanannya setelah ada entry dan selamat, ada yang namanya momentum lalu membreakout 161. Biasanya jika dia di breakout akan ada kelanjutan market untuk mencari yang namanya 261. Lalu ketika naik ini ada CSHK, ya saya tidak masalah karena sudah ada momentum. Nah, jadi perjalanan sell ini akan dimatikan oleh momentum buy. Di sini karena baru CSAK, inilah yang dimaksud candle terlajak. Seperti itu yang saya baca. Dan saya nggak sempat entry di sini karena terlalu dekat dengan entry pertama saya. Lalu berlanjut, kemudian momentum re-entry di sini. Di sini ada beberapa entry saya dan saya sudah ada TP di sini. Dan hanya ini yang tersisa. Maka seperti itulah gambarannya, bahwa dalam saya melakukan entry, saya tentu menarik yang namanya Fibonacci retracement, di mana Fibo ini ada tradernya yang untuk menggunakan cara ini. Ada salah satu trader yang bisa dihubungi. Kalau mau dihubungi ya inbox saya dulu, nanti akan saya kenalkan kepada beliau, dan benar-benar powerful dalam menjangkakan suatu target market sesuai apa yang kita jangkakan. Tapi itu tetap filter ya, tetap SL harus ada, karena memang semua teknik mungkin tidak pasti, tetapi dari pengalaman itu akan membuat keyakinan. Ada juga GU, kalau GU macam begini. Nah, jika dijangkakan, ada salah satu postingan saya di grup BBMA Oma Ali Indonesia di Facebook, lalu saya menjangkakan seperti ini entry-nya. Nah, di sini sudah ada entry bermula dari area ini. Entry ini sudah TP semua, jadi tidak ada entryan lagi di sini. Maka saya gini macam ini, lalu ini default. Wah, kebanyakan. Nah, ini dia. Kenapa? Karena dalam penarikannya ini akan bersangkutan dengan yang namanya Bollinger Band. Bentuk dari Bollinger Band harus kita paham dari mana dan di mana harus menggunakan titik. Maka di sini saya akan menemukan titik seperti ini. Seperti ini. Makanya saya entry mulai dari sini. Nah, ini. Yang saya temukan adalah begini. Dari sini saya menemukan 423. Satu cycle. Nah, satu cycle ditandai dengan apa ya, nanti itu urusannya master yang
bisa menerangkan lebih lanjut, jadi tinggal inboxnya ada nanti di deskripsi link saya untuk Telegram. Nah, jadi dari sini saya sudah mulai entry, ada SS-nya di grup. Kemudian untuk menjangkakan di sini, lalu saya mengclose posisi dan mulai entry di sini karena pertama dia sudah di 423. Kemudian saya jangkakan balik adalah seperti ini. Dan tepat di area 261 saya sudah tidak berani hold posisi. Mengapa? Karena dia belum ada tanda yang namanya breakout. Nah, itu juga satu konsep di mana saya stop karena ada salah satu filter yang belum mengizinkan ini untuk berlanjut itu. Jadi apa itu filternya itu tentu seperti tadi itu, karena menjelaskan detail di sini akan panjang, mungkin sampai 2 jam. Saya yakin nggak akan sanggup nonton 2 jam nanti, pasti di skip tuh. Nah, jadi untuk detailnya ya silakan di inbox, nanti ada lebih detail itu kita sharing-sharing. Nah, seperti inilah. Lalu kalau kita baca BBMA, seperti biasa saya akan membaca namanya BBMA Cikgu Oma Ali. Nah, di sini ada momentum dan dibarengi dengan ekstrim, ditandai tadi dengan yang namanya sudah di 423, maka saya nggak akan berani melanjutkan yang namanya re-entry. Itu salah satu filter dahsyat dari Fibonacci. Lalu setelah ini terjadi, kemudian ada CSK di sini kalau di 4, dan ada salah satu trader yang mengatakan untuk melihat strukturnya bahwa ini akan berlanjut, maka kita tengok di H1 seperti itu. Kita lihat full structure di sini. Full structure di sini adalah adanya momentum. Ada momentum, maka ada re-entry. Re-entry di sini ada momentum. Maka momentum ini dimatikan. Momentum ini kita tengok yang namanya di sini ada apa di TF besarnya. Kita akan melihat yang namanya di TF besarnya ternyata ada yang namanya malu. Di sini malu, terbentur malu. Nah, karena terbentur malu, maka saya tidak akan menganggap itu untuk re-entry saya lagi, karena itu terbentur malu di H4 dan saya akan abaikan. Kemudian inilah bagusnya ketika kita menggunakan yang namanya Fibonacci, dia terbentur di area 61.8. 61.8 salah satu angka Fibonacci yang kuat, salah satunya itu. Memang banyak, tetapi yang paling dominan adalah 61. Asal tahu tarian Fibo ini seperti apa. Memang setiap trader beda tarikan, beda, semuanya beda, tapi itu tidak usah diperdebatkan. Itu adalah dari pengalaman, dari konsep, semua itu ada di sini sudah. Mengapa saya tarik seperti ini ya? Karena memang konsep dari suatu BB Bollinger Band ini sudah mengizinkan bahwa saya harus narik di sini, begitu. Maka saya akan tepat mendapatkan yang namanya titik 261 untuk dia berhenti. Ini yang paling sering dia sukai, yaitu terminal 261. Itulah konsep dari Fibonacci yang saya gunakan ini. Jadi kalau murni hanya seperti ini, maka saya tidak akan tahu titik entry di mana, batasnya dia sampai mana. Bahkan turun retrace begini pun kita mungkin punya filter nanti kalau sudah yang namanya yakin dalam penarikan seperti ini, maka akan terkena di sini. Lalu setelah itu momentum ini kita tidak akan anggap itu adalah melanjutkan re-entry sell seperti itu, maka berhentilah dia di sana. Itu sudah ada SL saya di grup, makanya berani posisi ini di hold dari area ini hingga area ini. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apa alasannya? Ya itu tadi, dia mencari yang namanya 261. Itu kebiasaannya dia. Itulah. Jadi dalam penarian ini tentu ada tahap-tahapannya, mungkin kurang lebih ada 5 tahapan yang harus diperhatikan semua itu. Nah, sekian dari saya untuk informasi itu. Terima kasih sudah rajin menonton video dari saya, dan itu adalah
murni untuk pembelajaran pribadi saya dan itu untuk dikoreksi bukan untuk diikuti. Oke trader, selamat tahun baru dan terima kasih. Salam profit konsisten dan tentunya salam layar.